Indonesia adalah negara berkembang. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah benar Indonesia adalah negara berkembang? Kok sejak dulu Indonesia berkembang terus sih? Kapan jadi negara majunya? Apakah Indonesia benar-benar berkembang? Untuk mengetahui hal ini secara pasti, ada loh caranya. Hal inilah yang dinamakan dengan pendapatan nasional. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk membangun channel ini lebih berkembang ke depannya. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional biasa dihitung dalam satu periode tertentu atau biasanya selama 1 tahun. Karena dalam 1 tahun kita dapat mengetahui jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat di suatu negara. Lalu, sebetulnya untuk apa sih kita menghitung pendapatan nasional ini? Pada dasarnya, menghitung pendapatan nasional memiliki manfaat mengetahui perkembangan suatu negara, terutama dari faktor ekonomi. Namun, ternyata perhitungan pendapatan nasional ini memiliki manfaat-manfaat yang lainnya, yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, dan sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Sebelum kita bisa mengenal bagaimana cara menghitung pendapatan nasional, penting bagi kita untuk mengetahui kategori-kategori dari pendapatan nasional itu sendiri. Pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP. Merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat maupun masyarakat asing dalam suatu negara selama 1 tahun. Contohnya, terdapat perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil produksinya juga harus dihitung ke dalam GDP Indonesia. Dan perlu diingat bahwa GDP menekankan pada aspek wilayah atau domestik. Dan apabila GDP dirumuskan, maka GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua, Gross National Product atau GNP. Merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri selama 1 tahun. Contohnya, seperti seorang pengusaha dari Indonesia yang membuka cabang di Singapura. Nanti hasilnya akan dimasukkan dalam perhitungan GNP. Nah, perlu diingat bahwa GNP menekankan pada aspek kewarganegaraan atau nationality. Dan apabila GNP dirumuskan, maka GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang dengan pendapatan asing di dalam negeri. Yang ketiga, Net National Product atau NNP. Merupakan hasil dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Dan apabila dirumuskan, maka NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat, Net National Income, yaitu menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jika ditulis dalam rumus, maka NNI dikurang NNP dikurang pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain.
Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Yang kelima, personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Jika dirumuskan, maka personal income sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, ditambah transfer payment. Dan yang terakhir yaitu disposable income merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Tapi harus dikurangi pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya pajak pendapatan. Nah, maka disposable income sama dengan PI dikurang pajak langsung. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dan pendapatan nasional sendiri memiliki 6 kategori, yaitu Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, Net National Product atau Produk Nasional Neto, Net National Income atau pendapatan nasional bersih, Personal Income atau pendapatan perseorangan, dan Disposable Income atau pendapatan perseorangan disposable. Sekian dulu pembahasan kita tentang pendapatan nasional dari Edunomics. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.